Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat pergi ke pekan. Hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita Indonesia. Halo sahabat-sahabat Ruanita, bagaimana kabarnya? Semoga kapanpun dan dimanapun berada, sahabat-sahabat Ruanita selalu dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu. Yes, hari ini kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini kita kembali berdiskusi lagi nih, edisi spesial di bulan Juni. Dan pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan juga sensitif nih sobat-sobat Ronita, yakni tentang stigma sosial dan tantangan menjadi janda dan single mom by choice di mancanegara. Tema ini kita bahas sesuai dengan sebagai peringatan Hari Janda Internasional yang diperingati pada tanggal 23 Juni lalu. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri. Kita akan berdiskusi bersama dua narasumber sahabat Ruanita yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Barbie yang merupakan single mom by choice di Rumania. Dan juga nanti akan hadir bersama kita ada Kak Telda yang merupakan seorang pekerja dan juga menjadi janda dan saat ini tinggal di Jerman seperti itu. Oke, untuk sahabat-sahabat Runita seperti biasa, diskusi kita akan berlangsung sekitar 30-40 menit ke depan. Jadi nanti kalau sahabat-sahabat Runita mau bertanya ataupun mau sharing, boleh banget untuk menuliskan di kolom komentar. Yuk kita langsung aja undang dua sahabat Runita yang luar biasa pada hari ini. Ada Kak Telda di Jerman dan juga Kak Barbie di Rumania. Oke. Halo, selamat pagi waktu Jerman. Selamat pagi waktu Jerman. Oke, kita coba invite Kak Barbie dulu ya, Kak. Oke. Oke. Masih belum ya, sebentar. Apakah Kak Barbie sudah bisa bergabung? Masih belum ya. Masih belum. Oke. Halo.
Halo Kak Barbie, oke, aman ya. Ya, Baik, terima kasih Kak Barbie dan juga Kak Telda. Kak Telda sepertinya nge-freeze layarnya, apakah masih aman? Oke, Oke, eh, let's hang. terima kasih sebelumnya Kak Telda dan Kak Barbie. Apa kabarnya Kak di hari Sabtu ini? Baik, tapi panas sekali. Udah keringat dari tadi ini. Padahal masih pagi nih di sini. Waduh, hari ini berapa derajat Kak pagi ini? Tadi lihat itu 22 Oh, tadi pagi. Tapi kayaknya nanti makin hari makin naik. tapi makin naik ya, oke. Kak Barbie juga, sekarang berarti Kak Barbie di Rumania ya? enggak, aku lagi di Kalimantan. Oh, lagi di Indonesia ya, oke berarti. Iya. Kita langsung aja nih Kak ngobrol-ngobrol diskusi di hari Sabtu ini spesial hari ini diskusinya sebagai spesial peringatan Hari Janda Internasional yang diperingati pada 23 Juni lalu. Mungkin aku langsung ke Kak Barbie ya. Oke, di awal ini kita akan bahas nih Kak, kenapa sih Kak Barbie memilih menjadi single mom by choice dan tantangan apa nih yang Kak Barbie rasakan selama menjalaninya terutama pada saat di negara asing seperti itu Kak? Silakan Kak. Kalau alasan aku sih sebenarnya udah seperti yang aku ceritain. Jadi emang ini plan lama sama almarhum pacar aku karena dia keburu meninggal. Jadi aku jalanin prosedur tetap sesuai dengan rencana aku sama dia. Hmm, Kalau tantangan sendiri awal-awal jujur nggak ada tantangan karena anak aku masuk di isi baby. Tapi begitu memasuki masa toddler itu berasa banget. hmm, Aku bisa lihat kebutuhan dia eh tentang sosok laki-laki nih di rumah oke. gitu. Kebetulan aku pulang ke Indonesia, itu juga jadi pertimbangan aku yang ngelihat perbedaan antara Indonesia dengan Eropa ya. Kalau di Eropa stigma masyarakat tentang solo mother by choice itu kan common. Jadi kayak Iya. yang ya udah, oh, kamu solo mother by choice, nggak ada pertanyaan bapaknya mana, Hmm, siapa, hmm, kenapa, itu tuh nggak pernah ada. Tapi aku kan kebetulan dari anak aku umur 8 bulan. Aku bolak-balik tuh Indonesia, Romania, dan kebetulan anak aku baru dapat dual citizenship. Jadi dia banyak stay di Indonesia. Nah, oke. di Indonesia tuh pertanyaannya ya begitu, kenapa? Bapaknya mana? Terus kamu Hmm, tahu nggak sosok bapaknya seperti apa? Komunikasi nggak? Terus karena tekanan apa ya bahasanya? Environment, lingkungan. yes. Karena lingkungan yang seperti itu, anak aku tuh kebutuhan akan sosok bapak tuh terasa banget. Jadi setiap aku nongkrong, teman aku ada yang cowok, dia akan minta digendong sama teman cowok itu. Hmm. Gitu. Tapi Eh, overall sih aman. anak Kak Barbie perempuan ya? Berarti Anak aku cowok. cowok. Berarti dia Heeh. ada momen di saat dia tuh butuh sosok ayah seperti itu ya Kak ya? Iya, mencari figur contoh gitu. Karena Figurnya. kan aku sama saudara aku perempuan semua. Untungnya anak saudara aku tuh cowok semua. Jadi dia Hmm, ngelihat abang-abangnya lah gitu. oke, oke, oke. Oke, berarti kalau untuk di lingkungan tadi Kak Barbie sempat mention, kalau untuk di lingkungan sosial nih Kak, baik pemerintah, teman ataupun komunitas Indonesia, khususnya kalau pada saat di Rumania seperti gimana sih Kak support apa yang mungkin Kak Barbie rasakan gitu? Kalau support di Romania dari orang Indonesianya aku cuma punya 2 orang. Hmm, Sisanya mereka menganggap kayak yang, "Kenapa sih? Ngapain sih?" Gitu. hmm, Ada yang sampai ngatain aku stres, katanya gitu, memilih jalan ini. hmm, Ya aku cuma jelasin dengan sesimpel mungkin lah gitu, karena setiap orang menjalani dan menghadapi kehidupan kan beda-beda. Aku korban perkosaan, yang hmm, menurut aku mempercayakan diriku ke laki-laki itu sulit gitu. Jadi mereka nggak bisa melihat dari sisi itu gitu. hmm, Tapi puji Tuhannya aku punya 2 teman dekat yang support banget. Kalau misalnya aku lagi tiba-tiba drop, anak aku sakit, namanya ibu baru nggak ngerti kan, suka hmm, panik. Aku telepon, ini kenapa anak aku gini gini gini. hmm. Mereka bisa datang muncul. Oke, baik. Terima kasih Kak Barbie. Kita lanjut dulu ya ke Kak Telda. Hmm. Dari pandangan Kak Telda nih, selama tinggal di Jerman dan mungkin di Indonesia, gimana sih Hmm.
fenomena sosial dalam memandang status tersebut seperti itu? Kalau pengalaman saya itu hampir sama kayak KBRB itu juga ya. Saya tadi dengar-dengar juga, oh ya hampir sama, mirip-mirip. Kalau melihat perbedaan gitu ya, status sosial janda antara di Indonesia sama di Jerman tuh kita bisa lihat jelas perbedaannya itu mencolok sekali. Tadi sudah kalau apa KBRB udah jelaskan gimana orang Rumania juga egal, maksudnya terserah ya. Kalau di sini juga gitu. Uh, Status janda itu kayak dianggap oh jadi perempuannya lebih mandiri. Mereka nggak tanya kenapa cerai, kenapa sampai begini begitu gitu. Mereka kayak status privasi itu menurut mereka penting ya, mereka nggak kasih tekanan sosial di sini ya, malahan mereka support di sini, mereka support. Kalau di Indonesia itu iya tuh sama kayak Barbie juga harus tanya bapaknya mana, kenapa begini, kenapa bisa cerai, bla 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 gitu ya, kita tahu. Terus kalau udah kadang-kadang status janda tuh di Indonesia itu kayak dia punya apa ya, stigma negatif gitu ya, karena kok dia tiba-tiba jadi janda, tuh jangan 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 deket dia janda gitu kan. Makanya dulu waktu anak saya itu pas saya pisah sama suami itu, anak saya tuh masih 2 tahun, itu saya langsung apa nonaktifkan semua sosial media, Instagram, Facebook, apalagi pas pokoknya semua status sosial media itu saya nonaktifkan. Jadi biar sampai keluarga saya pun nggak tahu waktu itu saya pisah dari mantan suami, karena waktu itu beban sekali ya, karena di sini sendiri kan, dan saya pikir saya nggak mau tambah stres ya, saya sudah bisa di sini stres, nggak ada keluarga, saya stres, nanti kalau dengar-dengar apa komentar negatif juga saya tambah stres, makanya saya nonaktifkan seperti itu. Betul, betul. Karena orang di luar kita tuh nggak tahu ya, Kak, maksudnya apa yang kita alami gitu. Benar-benar. Kalau dari Kak Telda sendiri nih, Kak, ada nggak sih, Kak, support yang Kak Telda rasakan mungkin dari komunitas ataupun lingkungan saat di Jerman? Ada, ya. Dulu saya kan kerja sebagai guru TK di Jerman, itu saya punya kolega, teman kerja baik banget, dia yang berusaha untuk bantu saya, dia yang sarankan saya ke rumah perempuan, terus dia kasih tahu bagaimana proses saya untuk bisa lepas dari mantan suami. Terus di sini juga saya punya ada beberapa teman yang bantu saya juga, seperti tadi Kak Berbi, cuma ada beberapa teman, tapi yang paling dekat tuh ada 2 orang. Itu waktu itu saya pernah juga masuk rumah sakit. Teman saya memang tinggal jauh, tapi dia sampai ambil ekstra cuti buat jagain anak saya. Jadi mereka-mereka itu yang bikin saya masih kuat bertahan sampai ada di Jerman ini. Maaf panas. Aman, Kak. Aman, Kak. Terima kasih, Kak Telda. Oke, kita lanjut dulu nih, Kak. Kita masuk ke segmen kedua. Tadi sebenarnya sudah sempat di-mention nih oleh Kak Telda dan juga Kak Barbie tentang perspektif sosial dan juga bagaimana menemukan daya atau kekuatan kembali seperti itu ya. Nah, kembali ke Kak Barbie nih. Kalau dari Kak Barbie, pernah nggak sih, Kak, Kakak merasa down karena berpikir nih tentang gimana sih masa depannya nanti, atau berpikir terkait stigma sosial dari keluarga atau lingkungan sosial akan diterima seperti apa, seperti itu, Kak Berbi. Silakan, Kak Berbi. Kalau rasa khawatir untuk masa depan pastinya ada. Karena jujur aja waktu aku merencanakan untuk punya anak ini, ada beberapa yang sudah sempat aku share, aku cukup matang merencanakannya. Dengan aku punya tabungan yang cukup, aku prepare rumah dan lain-lain. Tapi aku tidak menyangka pengurusan dual citizenship, khususnya pengurusan warga negara Indonesia untuk anakku, itu benar-benar menguras tabunganku sampai nol. Sampai aku kena tipu pembelian rumah juga gitu. Dan ditambah sekarang jujur ada kebingungan karena anak aku tuh kan harusnya solo mother tuh ibu tunggal. Kalau dari awal anak aku tuh mendapatkan langsung warga negara Indonesia tanpa harus di WNA-kan, harusnya aku mendapatkan full cuti membesarkan anak itu 2 tahun. Tapi karena waktu itu apa ya bahasanya, perwakilan ya, oknum perwakilan negara kita itu menolak,
Jadi anak aku harus di WNA-kan, yang cukup lumayan menguras tabungan. Aku mendatangkan pendonor, aku cari notaris, aku harus pergi ke court, dan akhirnya karena di akta anakku ada nama bapaknya, aku kehilangan kesempatan untuk cuti mengurus anak sampai 2 tahun. Itu sih kekhawatiran aku. Karena aku solo mother kan, Iya. siapa nih yang bakal take care anak aku, sedang sebelum di atas 2 tahun, anak aku itu bisa masuk daycare tapi tidak bisa masuk daycare, negeri. Ah, Which is yang negeri itu, harus di atas 2 tahun. Berarti aku harus cari daycare yang swasta. Terus jam kerja aku juga 3 shifting nih, shifting pagi, shifting siang, shifting malam. Siapa nanti yang take care anak aku ya? Tapi untungnya aku dengan bolak-balik ke Indonesia, aku ngobrol sama keluarga aku bilang, "Kalau memang, bingung bawa anak ke sana, it's okay, anak bisa tinggal di sini, kita cariin international school, kan ada keluarga yang take care anak aku." yes, Tapi yang jadi kekhawatiran aku gini loh, aku ini kan memilih menjadi ibu karena ingin bersama anakku selalu. betul. Kalau aku harus berpisah juga, untuk apa aku jadi ibu? Mm-mm. Lebih baik aku kehilangan pekerjaan aku, tapi aku bisa 24 jam sama anakku. Tapi lagi, namanya perempuan ya overthinking kan. Kalau Benar-benar. aku kehilangan pekerjaan, gimana aku support masa depan dia nih, gitu. Jadi itu sih yang sekarang lagi jadi perang batin aku. Aku masih punya waktu, eh anakku 16 bulan, berarti 6 bulan lagi untuk berpikir. Apakah aku akan kembali bekerja atau ya udah kita coba win-win solution gitu. Oke, luar biasa sekali Kak Barbie. Dan dari up and downs yang Kak Barbie rasakan selama ini, ada titik balik apa nih Kak yang membuat Kak Barbie akhirnya bisa bangkit nih, mulai perlahan bangkit dan menemukan kekuatan, akhirnya memutuskan untuk ya single mom by choice. Kalau mau dibilang, titik baliknya, yang seperti aku bilang ya, sebenarnya alasan aku untuk menjadi solo mother by choice itu, banyak Hmm. banyak banget pertimbangannya. Pertama yang aku bilang aku korban perkosaan, aku juga mengalami pelecehan tuh dari kelas 1 SD sampai aku SMA. Terus aku punya papa, tapi papaku tuh aku nggak bilang bukan tidak berfungsi ya, tapi papaku tuh orang yang ambisi sama mimpinya. Jadi dia lupa kalau dia punya anak perempuan yang harus dijaga. Dan aku tipe anak yang tidak mau membuat orang tuaku merasa gagal menjadi orang tua. Jadi aku survive sendirian. Nah, titik balik aku yang bikin aku yakin nih aku bisa jadi ibu, almarhum mantan aku. Dia yang membuat jadi waktu itu kejadiannya di Jerman tuh, aku lagi kuliah di Jerman. Hmm. Aku kenal sama almarhum pacarku ini, dia yang support aku bilang kayak gini, karena aku bilang kan ke dia, orang-orang bilang aku nggak akan pernah bisa jadi ibu, karena aku nggak punya ibu, karena papa mama aku cerai. Hmm. Orang bilang aku nggak bisa jadi ibu karena aku perempuan yang udah nggak punya harga diri gitu. Terus dia tuh yang apa ya, rangkul, bikin aku tuh ngerasa kamu tuh perempuan berharga. Aku koma, aku bisa bangun lagi, aku kena meningitis, dokter tuh bilang aku telat sehari lagi, aku udah lewat. Jadi penyakit-penyakit yang aku terima itu aku diberikan kesembuhan sama Tuhan, aku nganggep kayak, oh ini tuh kesempatan dari Tuhan gitu loh. Hmm. Sampai ya kesempatan aku dihubungin lagi sama rumah sakit fertility. Menurut aku, oh ini kesempatan aku nggak mau melewatkan kesempatan itu gitu. Apalagi umur aku kan udah nggak muda ya. Sebentar lagi aku 40 tahun. Kapan kalau aku nggak sekarang jadi ibu, kapan lagi? Mau Hmm. nunggu jodoh sampai kapan? Itu. Jadi itu yang membuat aku bisa. Aku yakin aku pasti bisa, walaupun sulit. Iya. Wow, luar biasa sekali Kak Barbie. Terima kasih Kak ya sudah berani cerita dan sharing. Ini pasti banyak banget yang mengalami dan juga jadi ter-encourage juga gitu ya, kan merasa support bersama seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Kak Telda. Dari Kak Telda nih Kak, bagaimana sih seharusnya kita di Indonesia nih belajar dari mungkin dari sistem sosial ataupun lingkungan di Jerman ketika seseorang menjadi janda di masyarakat? Menurut saya sih lebih ke empati ya. Jadi masyarakat harusnya belajar aja karena kita nggak tahu ya dari kenapa mereka sampai harus memutuskan untuk menjadi janda, entah itu dia karena berpisah.
biasanya kalau jadi janda karena suaminya meninggal itu masih ada sisi baiknya ya. Oh dia karena suaminya meninggal. Tapi kalau yang cerai itu kayak negatif gitu ya, kayak gitu. Jadi empati aja, kita nggak tahu apa dibalik latar belakang dibalik sampai dia menjadi janda. Kita nggak tahu mental health-nya seperti apa. Kita harusnya dukung aja, nggak usah perlu tahu privasinya seperti apa, nggak usah tanya-tanya lagi, cukup support dan empati itu aja sih. Karena saya punya pengalaman yang maksudnya nggak buruk-buruk juga, cuma kadang-kadang apa dari keluarga sendiri itu bikin mental kita jatuh. Dulu saya punya, waktu saya mau bilang ke mama saya kalau saya pengen cerai aja, mama saya bilang jangan. Ini kan karena keluarga saya Kristen, itu kan di agama saya kan dilarang untuk bercerai. Tapi kan saya bilang saya nggak kuat, tapi saya nggak disupport sama keluarga untuk bercerai. Cuma mental saya kan udah nggak kuat lagi untuk bertahan. Makanya saya memutuskan seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, saya nonaktifkan semua sosial media. Terus sempat juga saya dan anak saya kita direha, apa sih namanya kalau di bahasa Indonesia, rehabilitasi anak sama ibu karena gara-gara mental yang udah down banget kan. Apalagi anak saya itu kan waktu itu pas pisah, anak saya umurnya 2 tahun. Tahu ya sifatnya anak 2 tahun, dia belum ngerti apa-apa. Kadang-kadang misalnya anaknya tantrum, terus sering kalau misalnya kumpul-kumpul sama teman-teman terus anaknya tantrum gitu, sering dibilang, kamu ngapain sih? Kamu mendidik anak seperti apa sih? Secara kita kan mereka itu yang menjudge seperti itu belum menjadi orang tua, terus juga belum punya anak, jadi kadang-kadang bisa menjudge seperti itu tanpa tahu perjuangan seorang single mom itu seperti apa. Anaknya kan butuh kasih sayang itu bukan cuma dari ibunya aja, tapi dari bapaknya juga. Nah, mereka nggak tahu mungkin anak saya itu kan dia kurang kasih sayang dari bapaknya. Jadi dia kayak mencari-cari kasih sayang itu dengan apa sih namanya yang kita bilang tantrum itu kan, dia mencari perhatian gitulah dengan tingkah lakunya, lari ke sana kemari hanya untuk mencari perhatian. Tapi kadang-kadang orang nggak ngerti itu, terus menyalahkan ibunya, kamu didik anak kamu seperti apa. Itu dulu. Iya, Kak. Bertanya. Jadi untuk masyarakat di luar sana yang masih menjudge janda itu negatif, mungkin bisa dipikir lagi. Karena kalau yang kalian judge negatif itu, kita nggak tahu itu bisa melukai. Maaf. Iya, Kak, nggak apa-apa. Betul. Ya karena saya punya pengalaman seperti itu ya, saya bijak, tapi saya nggak mau tunjukkan kalau saya nggak mau kayak nangis di depan. Makanya itu karena saya nggak mau nunjukkan ke orang kalau saya lemah, jadi kayak di dalam itu kayak sudah rusak. Aduh, ini perkataan itu menyakiti, tapi kalau saya nggak mau nunjukin ya kalau itu menyakiti. Makanya kadang-kadang kalau sampai di rumah saya bilang, orang tuh kenapa ya ngejudge tanpa tahu di belakangnya itu seperti apa. Mereka nggak jalan pakai sepatu kita, tapi sudah berpikiran yang negatif gitu. Jadi ya itu aja sih, saya cuma mau bilang ke orang-orang yang masih berpikir janda itu negatif, berpikir dulu sebelum kalian mengeluarkan kata-kata yang mungkin menurut kalian itu nggak jahat. Mungkin kalian pikir,
kamu baper aja, tapi kalian nggak tahu itu artinya itu udah seperti apa. Dia di sini sendiri berjuang sendiri untuk anak dia dan anaknya, terus dengan perkataan dari orang yang kayak gitu. Maaf kalau saya ingat lagi kayak kata-kata orang yang itu jadi sedih lagi. Sebenarnya kalau mau bilang sih sudah kuat, sekarang udah kuat. Anak saya sih yang bikin saya kuat. Karena lihat dia sudah tumbuh sehat, dia bisa ketawa-ketawa, dia bisa main sama teman-temannya. Itu yang bisa bikin saya kuat sih. Jadi sekarang ini kalau dengar perkataan orang yang jelek-jelek, sudah sekarang udah egal, mereka nggak tahu aja seperti apa perjuangan saya gitu kan. Gitu aja. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Telda untuk sharingnya, dan juga tadi yang Kak Telda dan juga Kak Barbie mention, kalau misalnya ya apa yang kita jalani, hidup orang yang dijalani itu tidak, maksudnya tuh tidak sama seperti itu ya Kak ya. Tidak sama, dan daripada nih orang-orang berkomentar yang tidak baik, lebih baik diam. Daripada kalau nggak bisa empati, tidak bisa support, lebih baik diam aja kayak, daripada karena mereka nggak tahu apa yang orang lain jalani, seperti itu ya Kak ya. Betul. Baik, ini tadi ada komentar dari Lotus Enrichment Center. Tantrum itu sangat normal di usia segitu. Yang belum punya anak pastinya tidak paham nih, apalagi empati. Memang sebaiknya tidak asal komentar. Setuju banget. Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Untuk di segmen berikutnya nih Kak, kita akan membahas Kak terkait refleksi dan juga pesan penutup. Tadi Kak Barbie dan juga Kak Telda juga mention ya bagaimana up and downs-nya selama menjadi single mom seperti itu. Dan kalau dari Kak Barbie nih, setelah melalui perjalanan ini, apa sih Kak pesan yang Kakak ingin sampaikan nih ke teman-teman perempuan yang mungkin sedang berada di fase yang sama? Seperti itu. Silakan Kak Barbie. Kalau aku sih lebih ke belajar menerima apapun dengan tetap mencintai diri kita sendiri. Terus saat memutuskan menjadi single mom atau single father lah juga, atau apapun lah keputusan yang kita ambil di hidup, baiknya kita tutup telinga sama tutup mata. Karena ngedengerin omongan orang tuh nggak akan pernah ada habisnya. Ngedengerin komentar orang itu bakal capek buat diri kita. Selama kita tidak menjahati orang lain, selama kita tidak menyakiti orang lain, tapi kita bertumbuh, kita bisa mencintai anak kita, terus jalan tanpa harus dengar omongan orang. Ya, luar biasa sekali. Betul banget, terus jalan tanpa dengerin omongan. Oke, luar biasa sekali. Oke, mungkin untuk Kak Telda nih Kak, terakhir apa sih pesan utama nih Kak untuk masyarakat khususnya untuk agar lebih empatik dan juga suportif lagi terhadap perempuan yang disebut janda seperti itu? Silakan Kak Telda. Untuk masyarakat di luar sana yang seperti saya bilang, single mom itu mereka cuma butuh support. Kita nggak perlu tanya kenapa dia sampai bercerai atau kenapa sampai jadi janda. Kita cukup jadi pendengar aja. Jadi pendengar. Kalau memang suatu saat dia butuh masukan, mungkin kita kasih masukan, tapi jangan yang bersifat ngejudge gitu, tapi kasih ya apa yang bantulah apa yang memang dia butuhkan. Itu sih. Ya, yang berusaha untuk tidak komentar apapun. Mungkin menurut kita itu baik, tapi kita nggak tahu. Ya, hati orang itu, perasaan orang itu beda-beda kan. Jadi cukup dengarkan aja. Dan ya kasih support kalau memang dia butuh. Ya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Telda dan juga tadi sekali lagi ya, karena nggak semua orang gitu ingin apa ya, kayak diberi saran, ataupun kadang ada orang kita pengen cerita ya udah butuh untuk didengarkan aja, atau orang itu memang butuh saran. Kalau misalnya memang menjadi tempat cerita dan mendengarkan ya sudah cukup gitu, nggak usah sampai
memberikan komentar yang mungkin sampai menyakitkan hati seperti itu Kak ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Barbie dan juga Kak Telda. Jadi sobat-sobat kami itu Sama-sama. kita telah mendengar nih cerita dan juga refleksi yang luar biasa sekali yang begitu jujur dari Kak Barbie dan juga Kak Telda tentang bagaimana sih stigma sosial nih yang masih kerap terhadap janda dan single mom by choice yang masih begitu terasa. Dan namun kita juga tentunya belajar bahwa menjadi perempuan yang memilih jalan hidupnya sendiri itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa sekali, dan itu tentunya bukan aib karena luar biasa ya, nggak semua orang bisa bangkit lagi saat mengalami hal tersebut seperti itu ya Kak ya. Semoga diskusi ini juga bisa membuka mata kita dan juga hati kita untuk lebih aware nih, untuk khususnya tadi yang menjaga omongan, menjaga komentar-komentar yang negatif, dan mari sama-sama kita saling dukung, saling dengar, dan membangun ruang aman bagi perempuan dimanapun kita berada. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Telda dan juga Kak Barbie untuk sharing-sharingnya hari ini, luar biasa sekali. Sama. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Telda dan Sampai Sampai jumpa. ketemu. Bye-bye.